apakah itu akan berpengaruh ke harga BBM subsidi kita? Kalau kenaikan itu terus melejit, pasti pemerintah juga akan menaikkan. Karena kapasitas fiskal pemerintah kan sangat terbatas. Kalau harga melejit, akibat perang ini mengalami eskalasi luar biasa, mau tidak mau, kenaikan harga BBM subsidi itu akan terjadi. Jadi US dollar mulai perlahan ditinggalkan. Jadi safe haven-nya ya tinggal emas satu-satunya. Itu dia kenapa harganya melejit. Saya rasa dengan perang ini juga akan makin naik. Sekarang 1 gram sudah 1.350. Banyak analis termasuk saya pribadi pernah memprediksi ketika emas mencapai 1.200.000 per gram, itu sudah sulit naik lagi. Tapi ternyata tembus juga 1.350. Jadi emas akan naik dan barangkali Bitcoin itu juga akan naik. Itu episode 39, Perang Iran Israel. Pak Ade, apa kabar? Baik. Lama banget nih gak ketemu Pak Ade nih. Iya nih. Begitu ketemu seru banget. Seru banget ya, langsung ngomong perang-perangan. Tapi sebenarnya pengaruhnya ke Indonesia apa sih? Terus juga ada pengaruh ekonominya nggak? Ya pasti pada waktunya ada. Ya soalnya kalau kita lihat Pak Ade, masyarakat pada takut nanti harga BBM naik nggak? Terus kita harus investasi apa di tengah perang nih? Nah kita sekarang udah sama salah satu ekonom dari Universitas Paramadina, Mas Wijayanto Samirin. Selamat pagi, siang, sore, malam nih Mas. Biar nggak ketahuan kita syuting kapan. Makasih Mas Gary. Apa kabar Mas? Ade. Apa kabar? Baik ya. Iya. Kayaknya kita langsung aja nih Mas. Mas, kalau bisa ngelihat dari perang Iran-Israel ini, sebenarnya yang paling ditakutkan, saya baca data terakhir 4 hari berturut-turut, mungkin udah hari kelima, harga minyak dunia tuh naik. Itu faktornya kenapa sih Mas? Sebenarnya pertanyaan saya, sebenarnya Iran kan embargo minyak dari Amerika Serikat. Kenapa mempengaruhi harga minyak yang naik? Iran ini negara yang unik dan mendapatkan blessing luar biasa. Dia itu menguasai 10% cadangan minyak dunia dan 15% cadangan gas. Saat ini dia memproduksi sekitar 1,5% minyak dan 6,5% gas. Walaupun hanya 1,5, walaupun hanya 6,5, ketika ada disrupsi supply, maka harga minyak dunia itu akan melonjak, termasuk harga gas. Nah, apa yang terjadi kemarin, ini pasar merespon, mengantisipasi jika sesuatu yang sangat buruk terjadi, sehingga harga naik. Walaupun kemudian turun lagi. Jadi sejak konflik mulai sampai hari ini, minyak dan gas dunia itu naik sekitar 5-6% saja. Sempat melejit ke 15%. Karena begini, tidak saja Iran itu memproduksi cukup banyak energi, tetapi kita harus ingat dia mempunyai kontrol yang sangat kuat terhadap Selat Hormuz, di mana disitulah 20% international trade minyak, 30% international trade gas itu melalui kapal. Kalau Iran misalnya memutuskan untuk ngeblok itu tidak harus menguasai selat itu, tetapi mengumumkan saja saya akan blok, karena kan senjata Iran itu bisa melewati dari ujung ke ujung Selat Hormuz itu, maka harga minyak dunia akan melejit luar biasa. Nah, pertanyaan Mas Gary tadi menarik. Walaupun di embargo, kenapa ada dampak ke harga minyak dunia? Karena kan harga minyak dunia ini ini komoditi. Ketika ada disrupsi supply, maka tidak ada balance antara supply dan demand, harga naik. Nah, Iran walaupun diembargo oleh Amerika, tapi masih mempunyai pasar besar untuk oil and gas. Siapa saja mereka? Cina. Cina kan sama-sama negara yang kena sanksi. Sehingga ya lawan aja embargo Amerika. Syria kan juga kena embargo, sama-sama negara yang diembargo, mereka melakukan transaksi. Dan yang cukup besar itu adalah ekspor minyak dan gas ke Uni Emirat. Uni Emirat apakah dikonsumsi sendiri? Saya rasa tidak. Dia lewat berbagai channel gitu, akhirnya juga
ke luar negeri. Jadi ini yang namanya trade diversion, mengubah jalur keluarnya oil and gas dari tadinya langsung dari Iran menjadi melalui pihak 1, 2, dan 3. Sehingga ujung-ujungnya juga sampai ke luar negeri. Kenapa orang tertarik untuk membeli oil and gas dari Iran? Harganya murah sekali. Ada teman yang dia bisnis importasi gas, Pak Ade. Kemudian dia mendapatkan tawaran gas dari Iran. Harganya hampir separuh harga internasional. Hanya dia harus membangun pelabuhan untuk penampungan di Indonesia. Kenapa tidak jadi? Salah satu concernnya adalah dampak politiknya. Ketika kita memanfaatkan migas dari Iran, pasti Amerika Serikat akan very unhappy. Ya, Mas, itu kenaikan yang 5% tadi, itu apakah juga diakibatkan dengan oleh pengeboman Israel terhadap ladang minyak di Iran? Itu sudah dimasukkan, tetapi pasar masih melihat belum ada disrupsi yang luar biasa, begitu ya. Jadi ketika perang ini nanti bereskalasi sampai ada pengeboman masif terhadap fasilitas minyak dan gas Iran, disitulah akan ada lonjakan harga. Tapi kita juga harus melihat bahwa sebenarnya dalam konflik ini kan ada pemain-pemain besar di belakangnya. Di belakang Israel itu otomatis Amerika Serikat. EU terpecah, sebagian mendukung malu-malu, banyak yang tidak mendukung secara lebih terbuka. Di belakang Iran itu ada Cina dan ada Rusia. Ketika fasilitas minyak dan gas itu mulai dihancurkan, Cina merasa kepentingannya akan terganggu. Sehingga involvement-nya akan lebih dalam. Tadi sebelum kita diskusi di podcast ini sempat ngobrol. Ya, sambil ngopi-ngopi itu Mas. Sambil ngopi. Pak Ade mengatakan kita ini nggak tahu kapasiti kemampuan senjata Cina itu seperti apa, gitu ya. Kalau senjata Amerika, Eropa sudah terekspos dalam beberapa perang. Kalau Cina kan kita nggak tahu. Ketika Cina involve, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Pesawat C-10 yang dipakai Pakistan itu adalah generasi lama. Itu pun bisa menjatuhkan Rafale, pesawat terbarunya Prancis. Yang dibeli kita juga katanya mau dibeli kita. Apalagi senjata-senjata generasi terbaru mereka pasti luar biasa. Iya, emang jadi complicated sekali. Yang menarik gini nih Mas Wid. Sebenarnya kan jadi kalau dibilang ini udah ada penurunan nih. Tapi masih ada potensi harga naik terus nih harga. Apakah itu akan berpengaruh ke harga BBM subsidi kita? Kalau Mas Wid gimana nih melihatnya? Kalau kenaikan itu terus melejit, pasti pemerintah juga akan menaikkan. Karena kapasitas fiskal pemerintah kan sangat terbatas. Tetapi kalau kenaikannya hanya minimal, apalagi kemudian diprediksikan akan turun, pemerintah masih bisa menahan subsidi itu dengan menggunakan fiskal, dengan menggunakan APBN. Paling-paling tidak dinaikkan harganya, tapi volumenya diturunkan. Itu sangat mungkin terjadi. Tetapi begini, kalau harga melejit akibat perang ini mengalami eskalasi luar biasa, mau tidak mau, kenaikan harga BBM subsidi itu akan terjadi. Tetapi dalam konteks ini, saya rasa Pak Ade sebagai mantan diplomat punya pemikiran yang jauh lebih mendalam. Tapi pandangan saya merasa para pihak itu sebenarnya juga khawatir jika ada eskalasi. Amerika misalnya, secara ekonomi juga sedang kelimpungan, gitu ya. Kemudian ketika ada tambahan dinamika global, ekonomi mereka akan semakin terkendala, slow down. Cina juga mengalami hal yang sama. Jadi para pemain besar, great power, ini saya rasa cukup menahan diri untuk tidak involve. Sebenarnya Amerika secara terbuka kan Rubio, Menlunya sudah mengatakan bahwa ini sesuatu yang di luar dugaan, pemerintah Amerika tidak cawe-cawe gitu ya. Walaupun malamnya Trump itu nge-tweet aneh-aneh begitu. Kayaknya jarinya harus ditahan itu Trump.
perang ini kan baru berjalan 3-4 hari, tapi seperti OECD, kemudian IMF dan yang lain, World Bank itu sudah menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi baik internasional maupun Indonesia. Ekonomi Indonesia bahkan diprediksi sudah turun menjadi bukan lagi 5% tapi menjadi 4,7%. Target 8 jauh dong Pak De. Jauh panggang dari api. Lanjut Pak De. Nah itu memang segitu-gitunya ya Mas ya. Dampaknya sampai kemudian merangsek yang namanya pertumbuhan ekonomi secara umum. Ya babak belur gitu Mas, kita lihat nih Mas. Ya kalau forecast kita, internal kita, pemerintah kita kan tahun ini tumbuh 5,2-5,4%. Kemudian IMF World Bank tadinya forecastnya juga 5,2%. Tapi karena Trump trade war itu direvisi Pak Ade ke 4,7%. Kalau perang ini mengalami eskalasi, pasti pertumbuhan dunia juga akan diturunkan lagi oleh IMF, World Bank, OECD forecastnya dari sekarang 2,8%. Indonesia pasti terdampak. Karena ketika pertumbuhan dunia itu turun, demand terhadap komoditas yang merupakan 40 hingga 50% ekspor kita itu juga akan turun. Di lain pihak, harga energi naik, inflasi melejit. Jadi penurunan ekspor, kemudian pada saat bersamaan peningkatan inflasi, ini membuat pertumbuhan ekonomi makin berat. Jadi pasti akan turun lagi. Pertumbuhan ekonomi yang turun tadi, itu lalu apa yang dirasakan masyarakat? Kalau itu terjadi? Sangat. Karena kan pertumbuhan ekonomi ini berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Ketika pertumbuhan ekonominya lambat, maka yang terjadi adalah semakin banyak pergeseran lapangan kerja dari sektor formal menjadi informal. Pabrik-pabrik tutup, kemudian mereka bekerja di sektor informal, jualan di pinggir jalan, Starbucks keliling, kemudian ojek dan lain sebagainya. Ini adalah posisi-posisi yang tetap bekerja, tetapi dari sisi kesejahteraan jauh lebih rendah daripada pekerja formal. Belum lagi kalau kita berbicara ekosistem lapangan kerja sendiri, pasti juga akan menciut. Jadi sudah makin banyak yang informal, jumlah totalnya makin menciut. Sehingga kita mengalami masalah daya beli. Nah tadi, ketika sektor formal turun menjadi sektor informal, mereka nggak membayar pajak yang informal ini. Penerimaan pajak negara makin turun. Pada saat yang bersamaan, daya beli itu turun. Ini juga ada dampak pada penerimaan pajak pemerintah. Jadi secara fiskal pemerintah makin terpengaruh. Kemudian pada saat bersamaan, rakyat akan merasakan, ini kok saya kerja keras, income-nya sedikit sih. Ini kok saya makin sulit nyari pekerjaan sih. Ini sebenarnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari penurunan pertumbuhan ekonomi. Dari pertumbuhan ekonomi dunia turun, pertumbuhan ekonomi negara turun, berarti end user-nya di kita baru merasakan itu ya Mas ya. Kalau mungkin saya bisa parafrase, mungkin saya bisa simpulkan gitu. Betul. Dan ini baru dari sisi yang langsung, dampak tidak langsungnya. Ketika pertumbuhan ekonomi turun, penerimaan pajak pemerintah juga turun. Makanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat itu juga akan turun. Misalnya BPJS kesehatan, iurannya akan naik. Harga BBM akan naik. Mungkin bansos akan lebih diefisienkan. Perjalanan dinas, meeting diefisienkan. Ada begitu banyak spending yang di-cut oleh pemerintah. Jadi baik langsung maupun tidak langsung masyarakat akan menerima dampak dari pertumbuhan ekonomi yang turun tadi. Mas, aku mau tarik dikit masih soal minyak gitu. Jadi kalau misalnya aku boleh nanya lagi nih Mas, sampai saat ini berarti kita masih aman dari lonjakan harga dong Mas untuk BBM subsidi. Mungkin non subsidi potensinya ada. Jadi begini, kalau yang non subsidi itu kan sebenarnya tidak ada subsidi sama sekali. Yes. Itu harga as is. Yeah. Walaupun sebenarnya begini, harga kita kan berapa sih sekitar 12 ribuan. 12 ribu ya. Di Amerika itu 9.800. Sebenarnya Amerika itu adalah negara yang betul-betul menerapkan policy. Harga minyaknya itu adalah harga internasional.
tanpa tax itu 9.800 unleaded. Kalau Indonesia kan 12.000. Ya, yang Jadi subsidi ada rata-rata. inefisiensi Yes. sekitar 2.000 antara proses atau ekosistem di Amerika dan proses dan ekosistem di Indonesia. Jadi dengan memperbaiki ekosistem ini sebenarnya yang non subsidi itu bisa diturunkan. Nah, kalau yang subsidi ya tergantung harga minyak dunia dan tergantung kemampuan fiskal pemerintah. Mas, boleh diterangkan tentang ini, apa tuh namanya, dampak terhadap kenaikan harga minyak terhadap dari perang tersebut, dan kemudian apa yang terjadi dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia? Terkait nggak Mas? Ini menarik nih Oh, pertanyaannya. sangat terkait. Karena begini, minyak itu energi. Ketika harga minyak naik, harga energi lain ikut naik. Jadi tidak ada kaitannya mungkin, tetapi ketika minyak naik, batu bara naik. Ketika minyak naik, gas naik. Sehingga harga energi itu akan naik. Apa dampaknya? Inflasi. Ketika harga energi naik, kemudian listrik naik, bahan bakar naik, maka rakyat itu akan merasakan kenaikan harga, akan merasakan inflasi. Dulu bisa beli sekian kilogram beras, dengan uang ini sekarang lebih rendah. Jadi kesejahteraannya akan menurun. Itu yang pertama, inflasi. Yang kedua, ketika harga energi tinggi, maka dunia bisnis itu akan mengerem ekspansi. Karena sisi cost-nya meningkat. Belum lagi impact uncertainty. Karena kenaikan harga ini karena perang yang sulit diprediksi. Ketika bisnis environment-nya makin tidak positif, kemudian uncertainty makin tinggi, dunia usaha, investor apalagi mengerem ekspansi. Itu tadi, maka penciptaan lapangan kerja akan semakin terkendala, bahkan akan semakin banyak PHK. Jadi terkait langsung, Pak. Realnya akan seperti apa sekarang? Mungkin bisa dibayangkan kalau turun sekian persen, maka pengangguran akan naik sekian persen gitu, bisa nggak? Perlu dikalkulasi secara lebih komprehensif, Pak. Tetapi hubungannya itu sangat nyata, sangat konkret. Inflasi naik, kemudian uncertainty naik, harga energi naik, itu dampaknya pasti kepada dunia usaha yang menyusut atau menunda ekspansi, dampak langsungnya kepada pekerjaan, dampak langsungnya juga kepada pajak. Jadi kemampuan pemerintah untuk menjalankan program, termasuk program sosial yang membantu masyarakat miskin berkurang. Pada saat yang bersamaan, kemampuan rakyat untuk membiayai, untuk membantu dirinya itu juga makin turun karena daya beli yang turun tadi. Belum lagi inflasi, harga-harga naik. Melonjak, ya. Yang menarik lagi nih Mas, kalau bisa lah. Tadi kan kita udah ngomongin minyak nih Mas. Sebenarnya tuh yang saya pengen tanya lagi tuh, apakah aku baca di beberapa isu-isu di sosial media ataupun isu-isu ngobrol-ngobrol di warung kopi, ini berpengaruh sih nggak sih Mas dengan pelemahan, mungkin penguatan dolar gitu Mas, terhadap mata uang kita gitu. Kan kita lihat naik terus nih, dengan katanya kalau misalnya ada eskalasi ketegangan atau apa, tiba-tiba dolar menguat, mata uang kita makin melemah. Gimana tuh Mas? Sekarang kita membandingkan rupiah dengan US dollar itu misleading. Karena US dollar juga sedang mengalami penurunan. Jadi ada yang namanya US dollar index, membandingkan US dollar dengan 6 mata uang dunia. Ini Kron Swedia, kemudian Swiss franc, kemudian Euro, Yen, kemudian Kanada, Australia dollar. US dollar sendiri melemah terhadap mata uang itu. Jadi ketika Indonesia bisa mengimbangi US dollar, itu jangan happy dulu. Karena kalau dibandingkan dengan mata uang global, berarti kita juga melemah, sama seperti US dollar. Kenapa US dollar melemah? Karena kebijakan Trump membuat masyarakat dunia itu tidak nyaman lagi menyimpan aset dalam bentuk US dollar. Karena ya defisit anggaran
pemerintah Amerika makin tinggi, kemudian suku bunga makin tinggi, pertumbuhan ekonomi terkendala, US dollar dalam jangka panjang itu akan makin turun. Pada saat yang bersamaan masyarakat dunia itu melakukan dedolarisasi, tidak dengan cara yang terstruktur, misalnya BRIC mengeluarkan mata uang baru, itu nggak mungkin. Tetapi secara individu, secara G2G, itu seluruh dunia melakukan dedolarisasi. Mendorong misalnya transaksi antar negara, kalau dulunya pakai US dollar, saya mau beli sesuatu dari Mas Kerry nih, saya harus beli US dollar, transaksi, nanti Mas Kerry pegang US dollar, kemudian ditukar uang lokal untuk belanja. Sekarang nggak perlu lagi kita transaksi pakai uang lokal. Bahkan ini terjadi di level individu. Kris yang kita miliki itu sekarang udah bisa dipakai tidak hanya di Indonesia, tapi di antar negara di ASEAN. Cina juga sudah mulai bisa. Dulu kita harus pakai credit card. Credit card itu settlement-nya di luar negeri. Di-convert dulu ke US dollar sehingga demand terhadap US dollar selalu tinggi. Nah, ini US dollar peran sebagai reserve currency, peran sebagai mata uang dunia itu akan mulai menurun. Bukan karena ada negara-negara besar yang melawan, tetapi masyarakat global itu secara natural mencari solusi-solusi yang mereka anggap lebih efisien. Nah, tadi udah disinggung dikit soal aset nih Mas. Ya. Nih Pak De, menarik nih Pak De. Setiap ada perang, setiap mau dari dulu perang Ukraina atau apa, yang jadi pertanyaan nih Mas, katanya beli emas, bisa lagi perang, lagi apa, itu kata safe haven. Benar nggak sih Mas? Dulu safe haven itu ada dua, emas dan aset-aset dalam US dollar. Nah sekarang US dollar sudah mulai dipertanyakan, bukan lagi safe haven gitu ya. Orang mulai menggeser nih ke mata uang lain. Indonesia pun dulu ketika menerbitkan surat hutang yang global bond kan selalu US dollar. Belum lama ini pemerintah mencoba lagi nih yen, mencoba lagi nih yuan, renminbi. Dalam waktu dekat akan mencoba menerbitkan dalam bentuk mata uang Australian dollar, euro, pound sterling mungkin juga dalam waktu dekat. Artinya ada shifting ke mata uang non US dollar. Jadi US dollar mulai perlahan ditinggalkan. Jadi safe haven-nya ya tinggal emas satu-satunya. Itu dia kenapa harganya melejit. Nah, emas ini dianggap aman sehingga ketika orang khawatir semua lari ke emas. Seperti ini Mas, ada masjid yang kokoh, yang di tanah yang agak tinggi. Ketika ada hujan badai, warga keluar dari rumah, takut rumahnya runtuh, bersembunyi, bernaung di masjid gitu ya. Emas juga begitu. Ketika ada uncertainty, rakyat itu meninggalkan yang lain-lain, bernaung di bawah emas gitu. Jadi harga emas naik terus. Saya rasa dengan perang ini juga akan makin naik. Sekarang 1 gram sudah 1.350. Banyak analis termasuk saya pribadi pernah memprediksi ketika emas mencapai 1.200, 1.200.000 per gram, itu sudah sulit naik lagi. Tapi ternyata tembus juga 1.350. Jadi emas akan naik dan barangkali Bitcoin itu juga akan naik. Kenapa kok udah kecenderungan ke Bitcoin ya? Karena Bitcoin itu dianggap alternatif mata uang yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tidak dipengaruhi oleh politik. Kondisi dunia pun? Tidak dipengaruhi oleh kondisi dunia karena ini supply and demand murni. Dan governance-nya dilakukan oleh sistem yang namanya blockchain. Jadi ini lebih dipercaya. Tapi saya pribadi, saya belum percaya Bitcoin. Saya tidak pernah masuk ke Bitcoin karena sistemnya belum teruji. Itu Mas. Nih Pak De, bentar nih, aku tiba-tiba langsung menarik banget nih. Tapi kan high risk. Jadi begini. Nggak juga high return kan? Terkadang juga nggak high return. Kalau kita lihat historinya, memang naik turun. Tetapi kalau kita lihat trajektori 10 tahun, itu menghasilkan trajektori yang jelas naik gitu ya. Jangka panjang. Ya. Tapi saya melihat Bitcoin ini seperti Ponzi scheme. Kita belum tahu ujungnya.
Jadi ketika kita menaruh seluruh aset di situ, kemudian suatu saat seperti Ponzi scheme meledak, semuanya hilang. Saya masih percaya seperti Warren Buffett ya, investor yang sudah punya pengalaman panjang, kemudian dia invest dari puluhan tahun yang lalu hingga sekarang dan termasuk yang paling sukses, dia masih tidak mempercayai Bitcoin. Saya mengamini pandangan beliau itu, sehingga saya sendiri secara personal belum pernah invest di Bitcoin dan tidak merekomendasikan invest di sana. Menarik Pak Adi. Oke, ya sekarang kalau di zaman perang seperti ini, bagaimana kalau orang yang punya uang itu invest untuk saham? Ya, kalau invest untuk saham, memang begini. Invest saham itu kalau kita berbicara long term, itu berpotensi menghasilkan return yang menarik. Tetapi kalau orientasinya short term, dia berpotensi akan rugi. Kalau untung, kalau rugi, gitu ya. Jadi dalam situasi ini kalau kita berbicara 5 tahun, 10 tahun ke depan, invest dalam bentuk saham itu pasti menguntungkan gitu. Apalagi kalau saham-saham yang berkualitas ya. Saham itu akan menjadi tidak bernilai sama sekali ketika dunia hancur. Nggak ada bisnis sama sekali. Padahal kan kita yakin semua bisnis tetap akan ada, dunia ini tetap akan eksis gitu ya. Kalau kita memilih saham yang benar, maka apapun konflik dunia yang terjadi, asal portfolionya betul juga, returnnya akan menguntungkan. Kita berbicara saham global ya, bukan saham di Indonesia ya. Karena kita punya catatan nih tentang pasar modal domestik kita. Kita belajar misalnya dari sovereign wealth fund milik Norwegia. Dia adalah sovereign wealth fund yang dianggap paling sukses karena rata-rata return-nya tinggi. Apa yang dia lakukan? Yang pertama dia fokus kepada long term, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dan dia invest kepada saham-saham yang diyakini berada di sektor yang futuristik, prospeknya bagus. Seperti Apple, Amazon, kemudian Nvidia, Meta, kemudian sektor-sektor itulah Microsoft, begitu ya. Ternyata ini memang menjanjikan return yang bagus, begitu ya. Walaupun dalam periode itu ada up and down, gitu. Jadi kalau kita berbicara long term, Pak, saham masih sangat menguntungkan. Kalau kaitannya dengan masa perang seperti saat ini? Perang seperti saat ini pasti sektor-sektor tertentu akan lebih terpengaruh ya Pak ya. Dalam konteks ini kita berbicara jangka menengah ya Pak. Sektor-sektor yang banyak mengkonsumsi energi, sektor-sektor yang sifatnya consumer good yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ketika daya beli turun, maka ini juga akan terpengaruh. Tapi kalau kita berbicara 5 tahun, 10 tahun, ya ini akan menghasilkan return yang bagus Pak. Tetap. Tapi sahamnya bukan saham lokal ya Mas ya? Tadi saham lokal juga banyak yang menjanjikan return yang bagus. Dalam masa perang ini nih? Iya. Soalnya kan yang saya lihat pas tiba-tiba pecah, tiba-tiba merah tuh Mas. Iya. IHSG kita tuh. Iya, tetapi kan kita harus melihatnya tidak hanya seminggu, 2 minggu, sebulan gitu ya. Kita melihatnya lebih panjang lagi, 5 tahun, 10 tahun. Dan ketika merah, ketika turun sebenarnya ini justru saat-saat yang tepat untuk masuk. Jadi dalam strategi investasi saham itu strategi against the market itu seringkali berhasil. Ketika ada panic selling, harga turun, kita membeli. Sepanjang kita berorientasi jangka panjang, maka akan menghasilkan untung. Kita sebagai investor lokal, mindsetnya berbeda dengan investor global. Investor global kan dia memikirkan juga nilai tukar rupiah gitu ya. Kalau kita investor lokal, kita lebih banyak berpikir pada return. Kita hidup di Indonesia, aset dalam rupiah, spending dalam rupiah, ya investasi dengan return rupiah itu sudah memadai. Berbeda dengan investor global yang dia punya pilihan nih, Indonesia atau Jepang atau Cina atau Singapura gitu ya. Kalau kita rata-rata pilihannya ya domestik saja. Saham atau obligasi korporasi atau obligasi pemerintah. Jadi yang terakhir,
menghadapi turbulensi masalah perang yang mungkin bisa berkembang secara internasional seperti ini, kira-kira Indonesia itu mesti gimana nih Mas kebijakannya biar pas buat rakyat Indonesia yang sebetulnya nggak baik-baik aja saat ini? Makasih Pak Ade. Jadi ada beberapa hal yang harus pemerintah kita lakukan. Yang pertama, dalam situasi global seperti sekarang ini agak aneh kalau pemerintah tidak mengeluarkan statement, tidak mengeluarkan sikap. Jadi dalam konteks ini akan cantik sekali ketika Pak Prabowo mengeluarkan sikap, dan sikap itu memang harus ditakar dengan baik. Jadi impactful tapi juga tidak mengganggu kepentingan nasional kita. Tapi harus dinyatakan. Kalau tidak, seolah-olah seperti kita ini bangsa yang autis, gitu ya. Kemudian yang kedua terkait ekonomi. Yang pertama, yang kemungkinan akan mengalami disrupsi terkait dengan perang itu adalah supply energi global. Jadi pemerintah harus cepat menyelamatkan, mengamankan supply energi kita. Kontrak-kontrak energi, apakah itu minyak bumi, apakah itu gas, itu harus di-secure untuk jangka yang lebih panjang. Karena kita bukan Jepang. Jepang itu punya cadangan hampir setahun. Jadi mereka mendelay respon itu masih aman. Kita ini cadangan kita yang siap dikonsum itu barangkali kurang dari 1 bulan yang dimiliki oleh Pertamina. Jadi ini harus diamankan. Kemudian yang kedua, rupiah. Jadi ada potensi ini juga menimbulkan tekanan kepada rupiah. Sehingga pemerintah harus make sure mengamankan rupiah ini aman. Intervensi BI harus diatur kemudian dengan strategi yang pas, tepat sasaran karena amunisi kita terbatas. Kemudian pada saat yang bersamaan pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang dana hasil ekspor. Nah, di mana eksportir sumber daya alam itu harus memarkir uang hasil ekspornya selama 1 tahun. Walaupun bisa keluar masuk untuk kepentingan tertentu. Ini harus dijaga supaya diimplementasikan dengan baik karena ini akan membantu ketersediaan cadangan devisa kita. Kemudian yang terakhir tentunya pemerintah harus hemat amunisi. Karena begini, saat ini kondisi fiskal kita sulit. Ada potensi di masa mendatang lebih sulit lagi. Jadi program-program besar yang boros anggaran yang tidak berdampak langsung kepada daya beli rakyat, tidak berdampak langsung kepada penciptaan lapangan kerja, sebaiknya ditunda, di reskill. Apalagi program-program besar itu dibiayai oleh hutang. Kita harus ingat bahwa kondisi pasar uang dunia, pasar utang dunia itu tidak akan sebaik hari ini di beberapa bulan ke depan. Jadi pemerintah harus melakukan antisipasi itu. Kalau 3 hal itu, 3 klaster itu dijalankan, saya cukup yakin Indonesia akan bisa menjalani turbulensi ini dengan baik-baik saja. Demikian Pak Ade. Yang rumit adalah apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya, kalau masyarakat yang jelas, pertama bagi mereka yang bekerja dengan baik, sebaik-baiknya, karena mencari pekerjaan di masa depan akan lebih sulit. Kemudian pemerintah juga harus rasional, masalah spending sama dengan negara tadi. Hal-hal yang tidak perlu amat ditunda. Hal-hal yang sifatnya harus melibatkan kredit kalau tidak perlu amat ditunda. Supaya mereka tidak terbebani di masa depan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dalam situasi seperti ini ya entrepreneurship di masyarakat itu harus dibangkitkan. Karena pada saat peluang dari sektor formal, pekerja di korporasi itu makin sulit, entrepreneurial spirit ini kadang-kadang yang bisa membantu. Jualan dari rumah, membuat ini, jualan di sosmed, itu sesuatu yang perlu lebih diobservasi. Dan dalam konteks ini platform-platform digital itu akan berperan sangat penting. Terima kasih nih, kita udah ngobrol setengah jam dari perang Iran. Ternyata turunan-turunannya itu apa yang kita khawatirkan tuh sebenarnya bisa terjadi, tapi bagaimana kita cara mengantisipasinya udah dikasih tahu nih Pak De. Yeah. Bahkan aset apa yang aman di masa perang ini juga udah di spill lah. Mas Sujayanto, terima kasih banyak ya Mas atas waktunya Mas. Terima kasih. Sama-sama. Ya jangan kapok-kapok main kekumparan. Pak De, kita undur diri dulu ya. Andreas Gary undur diri. Pak De Surya dan Sujayanto.
Terima kasih. Terima kasih Pak Ade.